Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Banjarmasin, Kalimantan. Ia adalah putra dari pasangan Pangeran Masrohud, seorang bangsawan dari Kesultanan Banjar, dan Ratu Istri, putri Sultan Tahmidullah II dari Kesultanan Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan Banjar wilayah Kesultanan Banjarmasin. Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Sultan Adam memanggil kedua anaknya. Sembari duduk di teras, wajahnya terlihat sedikit pucat. Namun, sepertinya dia tetap berusaha tegar di depan anaknya. Ada apa Ayahanda? Ayahanda sudah kesakitan. Ayah ingin kamu menjaga kerajaan ini. Dan tidak seperti itu Ayahanda. Ayah akan sehat dan panjang umur. Baiklah, kalau itu Ayahanda, saya akan menjaga kerajaan ini demi Ayahanda. Baiklah, kamu harus menjaga kerajaan ini. Malam telah tiba dan hal yang tidak diingin pun terjadi. Sultan Adam pun meninggal dunia. Sultan Adam berakhir menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, Putri Sultan Adam dan Pangeran Hidayatullah berdiskusi mengenai wasiat Sultan Adam. Almarhum Ayahanda mewasiatkan yang menjadi Raja Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Memang benar isi dari surat wasiat itu. Semua harus tahu apabila ada rakyat, pejabat, dan para ulama yang berani melanggar wasiat itu akan mendapatkan kutukan. Isi surat itu bahwa almarhum Panduka menambahkan telah mewasiatkan tahta kepada Pangeran Hidayatullah. Tetapi sekarang Belanda sudah menguasai wilayah Banjar dan Belanda pun sudah semena-mena kepada Raja Banjar. Bukan tetapi mereka tidak mengetahui isi wasiat itu karena Banjar ini milik rakyat dan rakyat tahu bahwa kita tidak ada memenuhi wasiat itu. Prabu Anum dan Damang menemui Pangeran Antasari untuk melaporkan keadaan Kesultanan Banjar. Bagaimana keadaan kerajaan Martapura? Sekarang di kerajaan Martapura sedang terjadi perebutan tahta antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah. Isi wasiat tersebut menyatakan bahwa yang berhak menerima gelar tersebut adalah Pangeran Hidayatullah. Tetapi Belanda melanggar isi wasiat tersebut. Setelah menemui Pangeran Antasari, Prabu Anum dan Damang menyerang salah satu prajurit Belanda. Damang, ada berapa orang di sana? Satu prajurit. Ayo beraksi dan membunuh mereka. Ayo. Prabu Anum dan Damang kembali menemui Pangeran Antasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Belanda. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin memberi peringatan kepada Belanda yang sudah melanggar isi wasiat dari Sultan Adam. Tapi bukan seperti itu caranya. Kami khawatir yang akan menjadi raja adalah Tamjidillah dan menyebabkan kutukan dari surat Sultan Adam. Itu merupakan pelanggaran dan haram hukumnya jika melakukan penjajahan di daerah ini. Di markas Belanda, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah beserta rombongannya. Datang Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Pemimpin Belanda murka karena salah satu dari prajuritnya telah dibunuh Prabu Anum dan Damang. Kalian semua diizinkan masuk. Saya heran kenapa Prabu Anum tidak datang ke sini, dan saya juga yakin yang membunuh prajurit Belanda adalah Prabu Anum dan pengikutnya. Cucuku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Anda tahu atau pura-pura tidak tahu? Dan saya lebih baik Prabu Adam datang ke sini memberikan kesaksian secara langsung. Lama lagi saya akan memberitahu siapa yang akan menjadi raja, dan saya memberi waktu kepada Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah untuk membawa Prabu Anum ke hadapan saya. Mengapa tidak Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anum ke sini? Jangan membalik cucuku, biarkan saja. Apa jangan-jangan Ratu juga bersekongkol dengan Pangeran Hidayatullah dan Prabu Anum untuk membunuh prajurit Belanda? Jangan menuduhku sembarangan kamu. Sudah, jangan bertengkar di kantor saya. Saya tahu Pangeran Hidayatullah sedang serba salah sekarang. Jadi saya akan membawa Prabu Anum ke sini, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya ingin ditemani oleh prajurit Belanda dengan senjata yang lengkap. Baiklah, itu adalah hal yang mudah. Lalu bagaimana dengan tugas Pangeran Hidayatullah? Saya tidak akan berjanji lagi dan saya akan mengusahakannya.
Di hari selanjutnya, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah datang ke markas Belanda untuk menentukan siapa Raja Banjar selanjutnya. Tamjidillah, Hidayatullah, Tamjidillah. Sudah, diam. Saya sudah menentukan siapa yang akan menjadi raja. Pangeran Tamjidillah, kemarilah. Selamat atas jabatan Anda untuk menjadi Raja Banjar selanjutnya. Terima kasih. Pangeran Hidayatullah, sekarang Anda menjadi Mangku Bumi dan berikan ucapan selamat kepada Pangeran Tamjidillah. Selamat Pangeran, semoga Anda bisa bertanggung jawab. Kita harus memperkuat hubungan antar masyarakat dan ulama, dan kita harus bertemu Prabu Ali untuk memperkuat agar kita bisa membantu Pangeran Hidayat. Kamu tanya-tanya sama mereka kami. Diam, kau bukan siapa-siapa. Sudahlah, ikuti saja mereka Prabu. Mari. Diam dan ikuti saja aku. Majulah. Lalu apa yang kita harus lakukan Pangeran tadi? Sudahlah, biarkan saja mereka membawa Prabu. Kita akan menyusun strategi untuk merebut kembali Prabu. Baiklah, Pangeran tadi. Prabu Damang, kita harus merebut tanah Banjar. Haram menyerah sampai wajah kaputing. Pangeran Antasari memulai perang bersama pasukannya. Mereka menyerang markas Belanda untuk membebaskan rakyat dan Kesultanan Banjar. Selang beberapa waktu, perang pun berakhir. Pasukan Pangeran Antasari mengalami kekalahan karena faktor senjata yang tidak mendukung, juga karena Pangeran Antasari wafat saat terjadinya perang. Perang ini secara resmi berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan Belanda yang menghapus Kesultanan Banjar. Meskipun berakhir dengan kemenangan Belanda, Perang Banjar meninggalkan jejak sejarah yang mendalam dalam perjuangan dan ketahanan bangsa Indonesia. Semasa hidupnya, Pangeran Antasari memiliki 3 pasangan, yaitu Ratu Itjah, Nyai Fatimah, dan Nyai Nala Nalau. Beliau juga memiliki 8 orang anak keturunan, yaitu Ratu Hasyiah, Penembahan Muhammad Said, Muhammad Seman, Putri Kaidah, Muhammad Goeng Matias Gaung, dan Putri Selamah.